belajar bersama Ustazah Ayun, tepatnya di Sentra Balok. Sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah Ayun mau mengajak anak-anak belajar tentang sifat air. Ternyata air itu memiliki sifat loh anak-anak. Yang pertama, air dapat mengikuti bentuk wadah. Ini seperti jika air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menjadi gelas. Sifat yang kedua adalah air dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Misalnya air yang ada di pegunungan mengalir ke arah pedesaan atau sawah. Sifat yang ketiga, air dapat berubah wujud. Berubah wujud menjadi apa ya Us? Berubah wujud menjadi padat. Seperti air jika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Dan sifat yang keempat adalah air dapat meresap ke celah-celah kecil. Ini seperti jika pada waktu hujan tembok kita akan terasa lembab anak-anak dan akan berair sedikit ya. Nah itu artinya air itu meresap ke dalam tembok itu melalui celah-celah kecil. Sekarang Ustazah Ayun mau mengajak anak-anak melakukan kegiatan. Di Sentra Balok kita melakukan dua kegiatan anak-anak. Yang pertama yaitu melakukan percobaan terapung dan tenggelam. Di sini anak-anak cukup melihat dan mengamati percobaan yang Ustazah lakukan melalui video ini. Kegiatan yang kedua adalah anak-anak nanti menggambar percobaan yang sudah kita lakukan tentang terapung dan tenggelam. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada wadah yang berisi air. Yang kedua ada penghapus. Yang ketiga ada selotip. Yang keempat ada rautan pensil. Dan yang terakhir ada styrofoam yang sudah Ustazah potong kecil. Langsung saja ya kita melakukan percobaannya. Yang pertama kita ambil wadah yang berisi air. Kemudian kita ambil benda yang pertama yaitu penghapus. Kita masukkan kira-kira penghapus ini terapung atau tenggelam ya. Kalau terapung, penghapus ini akan berada di atas anak-anak. Dan kalau tenggelam, penghapusnya akan berada di bawah. Coba anak-anak tebak, tenggelam atau terapung ya. Yuk kita buktikan. 1, 2, 3. Ternyata penghapusnya tenggelam. Kemudian kita ambil benda yang kedua. Ustazah ambil rautan pensil. Coba anak-anak tebak, rautan pensil ini tenggelam atau terapung ya jika dimasukkan ke dalam air. Iya, coba kita lihat. Ternyata rautan pensil ini juga tenggelam. Selanjutnya kita ambil benda yang ketiga, yaitu selotip. Coba anak-anak tebak, selotip ini tenggelam atau terapung ya nanti? Coba kita lihat. Ternyata terapung. Dan yang terakhir ada styrofoam. Coba kita lihat terapung atau tenggelam ya. 1, 2, 3. Ternyata terapung. Nah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita dapat lihat anak-anak. Ternyata ada dua benda yang tenggelam dan ada dua benda yang terapung. Yang tenggelam ada rautan pensil dan penghapus. Dan yang terapung ada styrofoam dan selotip. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan yang kedua yaitu menggambar sesuai percobaan yang sudah kita lakukan. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada krayon. Yang kedua ada pensil. Dan yang ketiga ada buku gambar. Langsung saja ya kita gambar. Pertama kita ambil buku gambar. Setelah itu Ustazah di sini menulis namanya Ustazah. Nanti anak-anak menulis namanya sendiri ya. Selanjutnya yang pertama Ustazah lakukan menggambar gelasnya.
Ustazah buat bentuk oval dulu. Kemudian kita buat seperti gelas. Setelah itu kita buat air, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat benda yang tenggelam ada penghapus. Kita buat penghapus berada di bawah. Setelah itu ada penghapus dan juga rautan pensil. Rautan pensil tadi bentuknya bunga ya anak-anak ya. Nah, kita buat seperti bunga. Kemudian benda yang terapung ada styrofoam. Kita buat styrofoam. Setelah itu ada selotip. Sudah. Setelah itu kita warnai ya agar cantik. Sudah selesai. Nah, itu tadi kegiatan kita di Sentra Balok. Kegiatan yang pertama tadi apa ya? Iya, melakukan percobaan terapung dan tenggelam. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menggambar bentuk percobaan tadi yang sudah kita lakukan. Ustazah harap anak-anak bisa menyelesaikan kegiatan di Sentra Balok sampai selesai. Itu artinya anak-anak sudah bisa bertanggung jawab. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus bisa bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menciptakan air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ustazah Ayun mau berpamitan dulu ya. Sebelum Ustazah Ayun pamit, kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ustazah Ayun ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sentra Balok.